Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada Kepala Audit Internal, Bapak Taufikur Rahman. Pada kesempatan kali ini, kami selaku tim audit internal dari CV Anagata Sasmita Loka Consulting atau ANSAC akan memaparkan mengenai laporan hasil audit internal yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 bulan ini. Perkenalkan, tim audit kami terdiri dari Berliana Setiawati selaku pimpinan auditor, saya Azida Fuada Anwariskika selaku partisipan auditor, serta Wela Priscilla selaku partisipan auditor. Berikut merupakan outline dari final report yang akan kami paparkan pada hari ini, di mana kami akan menjelaskan mengenai profil singkat auditi, yaitu CV ANSAC, transmittal letter, executive summary, finding sheet summary, serta auditis response. CV ANSAC atau Anagata Sasmita Loka Consulting merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, di mana sebagian besar aktivitasnya terlingkup pada bidang psikologi. Secara garis besar, ANSAC memiliki 3 aktivitas pelayanan, yaitu profiling seperti tes rekrutmen dan tes potensi minat bakat serta kepribadian, pelatihan atau training, serta kajian dan forecasting atau kegiatan penelitian bagi organisasi. ANSAC telah bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik instansi pemerintah maupun perusahaan dan swasta, seperti DPRD Kota Yogyakarta, DPRD DIY, dinas-dinas, kampus-kampus, puskesmas baik di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai transmittal letter. Tujuan dilakukan review ini adalah untuk mengevaluasi desain dan efektivitas pengendalian internal atas operasi pada perusahaan ANSAC, di mana review ini dilakukan dengan berpedoman kepada Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Commission atau COSO Internal Control Integrated Framework. Review ini terbatas pada aspek kepuasan klien, pembagian peran karyawan, proses pencatatan keuangan, dan mekanisme implementasi kontrak kerja pada perusahaan ANSAC. Secara umum, desain pengendalian internal dan operasional perusahaan ANSAC cukup baik dan fungsi pengendalian telah berjalan cukup efektif. ANSAC telah melakukan quality control terhadap output jasa yang mereka berikan kepada klien. Akan tetapi, kami menemukan beberapa defisiensi pada fungsi peorganisasian bisnis yang dilakukan oleh ANSAC. Hal tersebut kami dasarkan dari temuan setelah melakukan beberapa prosedur audit. Defisiensi yang kami temukan diantaranya yaitu tidak adanya pemisahan tugas antara fungsi bendahara dan fungsi akuntan. Bendahara bertanggung jawab atas penyimpanan aset, sekaligus melakukan dan mencatat transaksi keuangan perusahaan ANSAC itu sendiri. Selain itu, terdapat beberapa prosedur yang kurang mendukung pengendalian internal, seperti tidak adanya kontrak tertulis antara perusahaan dengan tim ahli, kemudian sistem perekrutan karyawan yang tidak mempertimbangkan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta belum adanya SOP tertulis terkait aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Laporan ini merepresentasikan hasil review atas pengendalian internal yang tim auditor lakukan terhadap pengendalian internal CV Anagata Sasmita Loka Consulting atau ANSAC. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengetahui tentang efektivitas pengendalian yang telah atau sedang direncanakan untuk dilakukan oleh ANSAC, serta mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Pemilihan CV ANSAC sebagai objek audit didasarkan pada peranan krusial perusahaan jasa yang menawarkan layanan dengan harga yang tinggi dan aliran kas perusahaan yang tidak sedikit, serta dikelola oleh sepasang suami istri serta beberapa karyawannya.
Selain itu, potensi risiko atas kualitas sumber daya manusia yang memiliki peran ganda serta background pendidikan yang kurang sesuai dengan tanggung jawabnya juga meningkatkan level risiko yang ada. Dalam proses auditnya, auditor melakukan survei awal berupa observasi langsung dan melihat dari sosial media yang dimiliki CV ANSAK untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal ANSAK. Selanjutnya, dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti audit, auditor melakukan inquiry dengan manajemen ANSAK dalam beberapa kali pertemuan. Bukti-bukti yang telah terkumpul kemudian diinterpretasikan menjadi temuan dan dikonfirmasi ulang kepada manajemen untuk mendapatkan respon dari auditi sebelum akhirnya kesimpulan dibuat. Secara umum, pengendalian internal CV ANSAK sudah berjalan cukup efektif. Namun, kami menemukan beberapa defisiensi dan kelemahan fungsi terkait aspek kontrak kerja, keuangan dan likuiditas, pengorganisasian bisnis, dan sarana-prasarana yang kami sajikan dalam format finding sheet summary. CV ANSAK telah membuat dan melaksanakan kontrak kerja dengan klien dan tim ahli. Berkaitan dengan kontrak kerja dengan klien yang mayoritas berasal dari pemerintah, sudah terdokumentasikan secara tertulis dan memuat aspek hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan hak kewajiban antara CV ANSAK dengan klien. Akan tetapi, CV ANSAK belum memiliki kontrak kerja tertulis dengan tim ahli. Referensi ANSAK 02. Dalam aspek keuangan dan likuiditas, CV ANSAK telah menjalankan proses penganggaran, pelaksanaan, dan pencatatan keuangan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan pemisahan fungsi bendahara dan akuntan. Referensi ANSAK 04. Dan kesesuaian kemampuan bendahara agar mampu memenuhi kebutuhan terkait dengan aspek pencatatan dan pelaporan keuangan, khususnya terkait perhitungan pajak. Referensi ANSAK 05, ANSAK 08. Berkaitan dengan aspek kepuasan pelanggan, kualitas output dari jasa yang diberikan oleh ANSAK telah memenuhi ekspektasi dari klien. Referensi ANSAK 09. Meskipun belum terdapat media untuk menampung saran atau pengaduan terhadap kualitas jasa ANSAK. Sedang dalam aspek pengorganisasian bisnis, belum dibuat aturan atau SOP serta secara tertulis untuk setiap aktivitas bisnis dan administrasi. Referensi ANSAK 12. Meskipun belum ada aturan tertulis, ANSAK telah melakukan internalisasi budaya organisasi kepada para karyawannya, termasuk dengan aturan jam kerja, dan didukung oleh penggunaan aplikasi monitoring jam kerja. Referensi ANSAK 19. Adapun perekrutan karyawan CV ANSAK belum optimal, dengan mempertimbangkan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Referensi ANSAK 14. Sedangkan terkait pengelolaan karyawan yang sudah terekrut, terkadang memiliki kualitas pekerjaan yang tidak mencapai tingkat optimal, karena hampir setiap karyawan memiliki peran ganda. Referensi ANSAK 10. Perihal aspek sarana-prasarana, maparkan bahwa tidak adanya pemisahan penggunaan kelengkapan kantor dan pribadi. Referensi ANSAK 17. Oleh karena itu, berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan, auditor mendapatkan kesimpulan bahwa tingkat pengorganisasian operasional bisnis CV ANSAK telah mencukup memadai. Namun, auditor merekomendasikan agar CV ANSAK membuat aturan atau SOP tertulis terkait pengelolaan karyawan, membuat kontrak kerja tertulis dengan tim ahli, serta meningkatkan kualitas kemampuan bendahara di bidang akuntansi atau merekrut karyawan baru untuk menempati posisi akuntan. Rekomendasi lain guna meningkatkan kredibilitas ANSAK adalah dengan mempertahankan kualitas jasa dan output yang dihasilkan
serta memberikan media untuk menampung saran atau pengaduan klien terhadap kualitas layanan jasa yang diberikan oleh CV Ansak. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan finding sheet summary kontrak kerja. Kami menemukan temuan positif bahwasannya CV Ansak telah memiliki kontrak kerja tertulis dengan klien. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya surat perintah kerja yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta atas proyek kegiatan pengembangan pasar tradisional. Dalam dokumen tersebut memuat banyak aturan. Salah satunya terkait dengan lingkup pekerjaan, hak kepemilikan, serah terima pekerjaan, hingga mengatur terkait dengan perselisihan apabila terjadi, serta aturan terkait dengan penghitungan pajak. Nah, kami juga menemukan temuan negatif, yakni CV Ansak belum memiliki lembar kontrak kerja yang tertulis dengan pihak tim ahli. Mereka hanya mengandalkan dealing secara personal dan tidak tertulis, hingga hal tersebut rawan terjadinya wan prestasi antara hak dan kewajiban CV Ansak maupun dengan tim ahli. Selanjutnya, terkait dengan finding sheet summary keuangan dan likuiditas. Kami menemukan temuan positif, yaitu CV Ansak telah menerapkan kegiatan penganggaran, pelaksanaan pencatatan transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan untuk menunjang akuntabilitas dan untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, akan tetapi kami juga menemukan temuan negatif. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan bendahara tidak sesuai dengan bidang yang dia pegang. Yang kedua yaitu tidak adanya pemisahan pekerjaan antara bendahara dan akuntan karena dilakukan oleh satu orang yang sama. Dan yang ketiga, pencatatan yang dilakukan oleh CV Ansak masih secara manual, sehingga hal tersebut rawan terjadinya kesalahan sistem maupun kesalahan perhitungan akibat transaksi yang sangat banyak. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait dengan finding sheet summary kepuasan klien. Sejauh proses bisnis yang dilakukan oleh CV Ansak belum pernah menerima komplain dari para kliennya. Hal tersebut bisa menjadi tolak ukur bahwasannya klien telah memiliki kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh CV Ansak. Berikut merupakan data klien CV Ansak yang mayoritas berasal dari sektor pemerintah, dinas kesehatan, dan sektor swasta. Dari data-data tersebut, Ansak belum pernah menerima komplain atas pelayanan jasa yang diberikan, sehingga aspek kepuasan klien sudah terjamin. Selanjutnya, terkait dengan finding sheet summary pengorganisasian bisnis, kami memiliki temuan positif, yaitu CV Ansak telah menerapkan kegiatan perencanaan untuk semua layanan produknya. Yang kedua yaitu dia sudah menerapkan pelaksanaan pekerjaan yang sudah sistematis dan terukur, dan adanya pengevaluasian kinerja secara rutin. Selain itu, Ansak telah memiliki struktur organisasi untuk membagi pekerjaan kepada karyawannya, dan Ansak telah melakukan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi kepada karyawannya. Sedangkan untuk temuan negatifnya yaitu dengan jumlah karyawan terbatas dengan dibandingkan beban pekerjaan yang sangat banyak, maka konsekuensinya yaitu karyawan tersebut memiliki peran ganda untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dampaknya yaitu kualitas outputnya tidak optimal. Yang kedua yaitu belum dibuatnya atau tidak ada SOP secara tertulis, hanya sekedar internalisasi nilai-nilai tersebut secara personal saja atau belum tertulis. Nah, yang ketiga yaitu perekrutan karyawan Ansak belum mempertimbangkan kualifikasi atas kebutuhan perusahaan Ansak sendiri. Selanjutnya yaitu finding sheet summary terkait dengan sarana prasarana. Bahwasanya kami memiliki temuan positif
peralatan sarana prasarana yang ada di kantor Ansak telah memadai. Yang kedua, Ansak telah menggunakan aplikasi monitoring untuk jam kerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu platform media sosial Ansak telah terkelola dengan baik. Adapun temuan negatifnya yaitu dalam hal sarana prasarana tidak ada pemisahan penggunaan perlengkapan kantor dan peralatan pribadi dikarenakan kantor Ansak masih jadi satu dengan rumah owner. Hal tersebut dapat mengganggu proses kinerja Ansak itu sendiri, mengurangi kenyamanan karyawan dalam bekerja, dan dapat mengakibatkan resiko kehilangan dokumen atau lainnya apabila tidak terjaga dengan baik. Selanjutnya, kita akan menganalisis platform media sosial yang digunakan oleh CV Ansak. Yang pertama yaitu platform Instagram. Ansak memiliki alamat Instagram yaitu @ansak.id. Nah, ketika kita memuat alamat tersebut, akan menampilkan tampilan seperti yang ada di layar. Nah, Ansak memiliki 295 post, 553 followers, 491 following. Nah, Ansak juga menyajikan jenis layanan produknya yaitu tes psikologi, konseling psikologi, dan kelas online, serta sudah tertera alamat dari Ansak ini sendiri dan arah hubung. Nah, ketika masyarakat maupun calon klien membuka laman Instagram ini, dapat menimbulkan kesan tata letak dan kelola Instagram Ansak sangat rapi dan sangat menarik. Dapat dilihat dari desain posternya, tata letak gambar, dan tone warnanya. Nah, dari laman Instagram ini Ansak sangat update terkait dengan postingan-postingan terkininya. Dan secara substansi, laman Instagram ini sangat informatif untuk menyajikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ansak seperti publikasi dan promosi kegiatan, pelaksanaan kegiatan itu sendiri baik bisa melalui live IG maupun IGTV, dan post report dari kegiatan itu. Nah, kami menganalisis bahwa sejak masa pandemi ini, Ansak makin gencar untuk melakukan publikasi secara online melalui media sosial ini, karena sasaran ataupun metode bisnis yang dilakukan oleh Ansak sudah merambah ke digital, meskipun hal tersebut masih dalam taraf copywriting dan digital marketing melalui Instagram. Nah, hanya saja di dalam laman Instagram ini belum memuat substansi testimoni dari para klien itu sendiri. Nah, ketika kami melakukan percobaan untuk memesan layanan Ansak melalui kontak yang tertera di Instagram ini dapat terlaksana dengan baik, karena ketika kita mengklik link WA akan tersambung ke kontak WA admin dan kita bisa menanyakan ataupun memesan layanan dari Ansak itu sendiri. Dari admin sendiri sangat responsif untuk melayani klien. Analisis platform media sosial yang kedua yaitu Facebook. Ansak memiliki alamat Facebook yaitu @ansak. Nah, ketika kita memuat link alamat tersebut, kita akan melihat tampilan Facebook yang ada di layar. Nah, ketika melihat tampilan tersebut, kita bisa melihat profil Ansak, yaitu berupa adanya kontak WA yang sudah dibuat dalam bentuk link, lalu adanya email Ansak, serta postingan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ansak. Nah, setelah kami analisis, ternyata postingan yang ada di Facebook ini sudah terintegrasi dengan postingan yang ada di Instagram. Hal itu bisa dilihat atau diketahui dari waktu posting itu sendiri dan adanya tanda bahwa dari Instagram bisa mengelink ke Facebook. Nah, perbedaan dari Facebook sama
Instagram ini, bagian Facebook ANSAK cukup sepi respon dari para netizen karena bisa dilihat dari jumlah likersnya, yaitu lebih sedikit dibanding dengan Instagram. Nah, untuk substansi kontennya hampir sama, hanya saja di sini tidak banyak memuat postingan video. Nah, dalam bentuk Facebook ini sendiri juga belum adanya konten terkait dengan testimoni para klien. Untuk substansi lainnya cukup sama dengan Instagram, termasuk dengan penyajian link WhatsApp untuk narahubung admin ANSAK. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai respon auditif. Setelah memperoleh beberapa temuan dari pelaksanaan prosedur audit yang dilakukan, kami meminta respon auditif terhadap temuan atas pengendalian internal yang kami peroleh. Auditi menyampaikan bahwa meskipun belum ada kontrak tertulis dan mengikat antara perusahaan dengan klien maupun dengan tim ahli, selama ini belum pernah terjadi penyimpangan atau pelanggaran kontrak, baik itu oleh ANSAK, klien maupun dari tim ahli. Kemudian, terkait dengan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang masih dilakukan secara manual, auditi mengakui bahwa sering terjadi kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan saldo akun yang terjadi karena load pekerjaan yang tinggi akibat double job. Selain itu, terkait kurang optimalnya kualitas pekerjaan karena setiap karyawan memiliki peran ganda, auditi merasa secara garis besar pembagian kerja selama ini telah dilakukan dengan sangat efektif, tetapi kualitas pekerjaan tidak dapat optimal terkhusus bila load pekerjaan sangat tinggi. Dengan beberapa rekomendasi dari tim internal audit, auditi setuju dengan rekomendasi dan temuan yang dilakukan oleh tim internal audit. Terkait dengan belum adanya kontrak tertulis dan mengikat antara perusahaan dengan tim ahli, manajemen akan mempertimbangkan untuk membuat kontrak tertulis ke depannya. Lalu terkait dengan perekrutan karyawan, auditi setuju bahwa perekrutan belum dilakukan sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara, untuk pembuatan SOP tertulis terkait aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, ini masih akan dipertimbangkan oleh perusahaan ANSAK. Oleh karena itu, auditi berpendapat bahwa beberapa rekomendasi atas temuan yang disampaikan oleh tim internal audit dapat dikaji lebih lanjut oleh manajemen.